Assalamualaikum, selamat pagi semuanya ya. Jumpa lagi bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Episode kali ini saya mau sharing pengetahuan saya mengenai jarum jahit. Jarum jahit seperti ini ya. Ya buat seperti itu, nanti ada beberapa sampel. Ini pengetahuan ini sebenarnya ini permintaan dari teman JS yang minta saya suruh membahas jarum jahit karena masih banyak yang bingung untuk pemilihan jarum yang tepat sesuai dengan kainnya. Makanya ini saya agak berantakan teman-teman. Ini saya ambil sampel beberapa kain yang mungkin saya punya yang sudah saya jahit. Jadi biar nanti teman-teman bisa ada gambaran jarum yang tepat itu seperti apa sesuai ukuran kainnya. Jadi ini cocok buat pemula ya. Kalau sudah expert, yang sudah biasa, yang sudah pro pasti nggak butuh konten ini. Tapi kalau yang masih pemula, nanti untuk pemilihannya pasti ini sangat berguna sekali. Karena kenapa? Saya juga dulu bingung kalau milih jarum itu ukuran yang pas itu seperti apa. Jadi biar teman-teman nggak kelamaan, ilmunya langsung dapat dari saya, dari pengalaman saya bisa diterapkan. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Nah, ini saya sudah ada beberapa sampel jarum. Saya akan jelaskan mengenai pemilihan ukuran. Ini banyak banget ya. Dan juga merek yang tepat, yang bukan yang tepat ya, yang saya gunakan ya. Saya jadi nanti biar teman-teman ngerti, Mas Manto itu kalau pakai jarum itu apa. Nah, pengalaman saya dulu itu pakai jarum itu pertama awal saya pakainya mesin hitam teman-teman. Nah, mesin hitam itu mesin mereknya kalau nggak salah Butterfly, kalau nggak Singer saya lupa. Itu saya pakainya itu jarumnya bukan yang kayak gini, yang gambarnya merek Butterfly itu ya, yang itu sangat murah sekali waktu itu berapa, tapi itu saya nggak punya sampelnya. Kemudian setelah itu saya ganti pakai ini, saya harapannya saya naik kelas. Saya pakainya merek Orchid waktu itu. Orchid ini saya pakai ini bahas merek dulu ya, bukan ukuran dulu. Nah teman-teman nanti untuk ukurannya nanti Orchid seperti ini, jarumnya biasa sih. Kalau jarum ini kan termasuk DB, tapi ini bisa dipakai untuk mesin hitam seperti ini ya. Mesin hitam, saya ambil sampelnya satu ya. Ini saya sengaja beli, saya sebenarnya nggak pakai ini karena saya memang pakainya organ kalau saya. Nah ini bulat, kepalanya itu bulat. Ini bisa untuk, kalau yang kepala bulat seperti ini bisa untuk semua mesin jahit teman-teman. Mau pakai yang portable, mini portable, mesin hitam, mesin high speed itu bisa semuanya. Tapi kalau yang untuk kepala yang ada coakannya itu yang kotak, contohnya yang merek yang HA itu malah nggak bisa untuk high speed. Kita kembalikan ya. Ini yang merek Orchid teman-teman. Mereknya itu macam-macam. Orchid, ini Orchid. Kemudian yang populer ya ini organ. Organ itu ada yang seperti ini. Kayak saya menyebutnya yang ini yang versi biasa. Ada yang versi organ needle sama aja ya. Ini yang original, yang bentuknya abu-abu seperti ini. Ini yang bagus. Ya, ini original, harganya beda jauh. Kalau yang organ biasa ini sekitar 5 ribuan, kalau ini sekitar 25 ribuan tergantung toko ya. Tapi ini yang original. Isinya satu bungkus ini isinya 10 biji ya. Kemudian saya mau bandingkan dengan yang ini. Sebenarnya nggak membandingkan ya, cuma menunjukkan saja. Karena nggak bisa dibandingkan karena ininya ya, beda. Kalau ini HA tipenya teman, saya punya itu yang Singer HA, ada yang merek Butterfly ya. Kemudian yang 555 itu kalau nggak salah itu juga. Tapi ini yang populer, kalau ini untuk HA teman-teman. Nah kalau teman-teman pakainya yang apa, nanti kalau yang HA bisa pakai ini juga Singer. Nah seperti ini dia ada kayak coakannya di sini ya, kotak gitu ya, ada kotak bulat. Nah ini tipe HA. Kalau yang seperti ini bisa hanya dipakai untuk mesin hitam atau mesin portable. Tapi kalau yang tipe yang bulat, yang ini bisa dipakai semuanya. Cuman perlu penyesuaian. Kalau ini kan dia tinggal ngikutin slot itunya ya, ada tempatnya. Kalau ini perlu diputar arahkan. Tapi kalau udah biasa pakai, mendingan pakai yang seperti ini. Tapi ya tergantung punyanya ding ya. Ini juga bagus kok. Nah, ini contoh mereknya. Ini merek apa nih? TMC. TMC kalau ini saya sebenarnya contohkan untuk jarum itu. Kalau jarum jahit itu ada beberapa ya, ada jarum merek yang DP, DB, DC. Ini yang DC teman-teman, DC kodenya ya, kode DC itu untuk mesin obras. Yang ini juga sama DC. Nah, kalau teman-teman pakai untuk obras dia beda ya. Kalau DC itu lebih pendek daripada DB. Saya contohkan ambil yang DB ini organ. Kalau yang DB yang ini sama
kalau sama-sama DB sama ya. Tapi kalau ini beda panjangnya karena memang untuk apa namanya, untuk ini saya kasih solatif ya biar nggak hilang. Dia lebih pendek, yang ini organ, yang ini organ, yang DC yang pendek, yang DB yang panjang. Kalau DP itu dia ada yang DP ya, B sama P ya, beda ya. DP itu dia lebih untuk jahit tebal kayak tres, lubang kancing kalau nggak salah itu juga pakai itu. Itu bacanya beda deng. Tres apa yang tebal-tebal itu. Ya, kalau DP, kalau tapi biasanya kalau jahit DB pakainya. Ini lebih panjang ya yang DB ya. Ini yang ini juga ada beberapa pendek, ada yang organ, ada yang orchid juga. Kalau saya pakainya yang organ biar lebih awet. Nah, kenapa saya pakai organ? Nah, saya mulai bahas merek favorit saya. Saya pakainya yang organ teman-teman, organ yang original. Saya nggak pakai yang ini bukan KW juga ding ya. Yang ini kan original, bungkusnya seperti ini. Ini saya bukan KW, ini juga ori, cuman beda kelas. Jadi mungkin dia organ mengeluarkan versi yang lebih rendahnya, ini yang versi bagusnya. Ini yang harganya sekitar 5 ribuan. Kalau ini kan ini juga sama 5 ribuan lah kira-kira tergantung toko ya. Kalau seperti ini 25.000. Kelebihannya kalau teman-teman pakai yang jarum yang saya menyebutnya yang original ini, yang original versi yang bungkus seperti ini, dia itu lebih awet, lebih tahan lama. Kebanyakan sekarang konveksi pakainya yang ini. Kalau dulu waktu awal-awal belajar jahit, orang-orang kebanyakan pakainya ini karena lebih murah. Mungkin seiring berjalannya waktu, mengejar efisiensi, pakai yang ini. Kenapa harus pakai yang ini? Padahal ini kan lebih mahal ya. Ini 25 ribuan, kalau ini sekitar 5 ribu, jadi ini beli satu ini bisa dapat 5. Beli satu ini dapat 5 yang ini. Kelebihannya kalau teman-teman pakai jarum yang ini, dia itu tahan panas gini. Ya tetap dia bisa panas, cuman kalau buat jahit kan kadang-kadang cepet dan lama. Jarum itu kalau panas dia bikin benang itu putus. Kalau yang pakainya yang biasa, kalau yang merek orchid seperti ini ya, yang orchid kayak ini juga sama ya. Ini juga sebenarnya setara sama ini walaupun ini sama-sama organ, tapi dia versi yang biasanya. Kalau yang seperti ini, saya nggak menemui yang orchid seperti ini, saya nggak nemui. Adanya yang seperti ini. Mungkin teman-teman bisa komen, mungkin kalau ada yang punya. Kalau yang versi bungkus seperti ini, dia itu nggak tahan panas. Kalau dikejar, kalau ngebut, mungkin kalau beberapa agak tebel gitu ya, kegencet, benang itu suka putus. Nah, teman-teman mungkin yang pernah mengalami, kok benang saya sering putus mas. Nah, itu salah satunya kalau pas jahit itu bisa karena pemilihan jarum yang kurang bagus. Karena jarum yang biasa ya, kalau seperti ini dia itu bagus. Walaupun kita jahit ngebut atau pemakaian lama itu nggak gampang putus. Jadi kerja itu jadi lebih efektif ya. Kalau jahit jarumnya sering putus kan, benangnya sering putus kan juga kita bikin jengkel ya. Juga mungkin ngurangin waktu juga ya, nggak efektif. Makanya sekarang ini lebih populer. Nah, seperti itu ya. Kalau harga memang ini lebih mahal. Itu tadi ya untuk pembahasan ini ya. Kemudian keawetannya, kalau lebih tadi kan mengenai benang ya, hubungannya dengan benang. Kalau ini dengan keawetannya, kalau ini itu nggak gampang bengkok. Kalau ini, jadi walaupun dengan ukuran yang sama, misalnya katakanlah ukuran nomor 11, ini contoh nomor berapa ya, nomor 11 ini 11, ini nomor piro iki, orchidnya ini 21, yang 14 yang ini sama-sama nomor 14, saya punya juga yang 14 yang ini. Walaupun sama-sama nomor 14, kalau kita pakai dengan jahit yang sama, kadang-kadang ini cepat tumpul, yang biasa ini kemudian cepat kayak bengkok gitu. Kalau ini nggak awet. Kalau pemakaiannya wajar, ini bisa nyampe sebulanan. Kalau yang ini kadang-kadang setiap minggu, saya dulu pernah beli satu bungkus itu seminggu ini habis. Kalau ini kadang-kadang saya lama sekali ya, waktu kalau misalkan saya buat permak gitu kan, gonta-ganti jarum, ini saya bisa nyampe setengah tahun itu nggak habis, yang kayak gini isi 10 itu nggak habis. Kalau ini sering ganti, makanya kalau dihitung-hitung memang lebih ngirit yang ini. Mungkin modalnya ya ini lebih mahal. Itu ya untuk pembahasan. Kemudian kita akan bahas mengenai ukurannya tepat. Tadi kan mengenai mereknya. Teman-teman saya sarankan untuk pakainya jarum yang ini ya, seperti ini ya. Tapi saran saya saja ya, karena saya memang pakainya ini. Tapi kalau mau adanya ini juga nggak apa-apa ding. Nanti yang penting teman-teman mengerti resikonya ya. Kalau ini memang mahal tapi jatuhnya lebih irit jangka panjangnya. Oke, sekarang kita masuk untuk yang ini ya. Tadi ini sudah saya bahas ya, yang ini ya. Ini sama ya. Ini untuk mesin apa namanya, hitam, untuk mesin portable. Kemudian kita bahas ukurannya ya. Saya singkirkan yang lainnya, kita fokus ke yang organ saja. Organ itu ada beberapa nomor, saya tak urutkan dulu bentar ya. Kalem. Ini nomor 11. Oh ya, nomornya itu di sini.
75/11. Pastikan teman-teman pakainya yang DB ya kalau untuk mesin jahit. Kalau yang ini untuk yang mesin obras ya, jangan salah pilih ya. Ini DB, ini DC, beda ya. DC untuk obras, karena ini lebih pendek. Ini nomor 11, tas singgih ini. Nomor 14, 13 saya punyanya ini. Kemudian nomor 14, ini juga ada 14 lagi, tapi ini beda ya, 14-nya 14B. Ini di sini 14B yang ini. Kemudian nomor 16, kemudian nomor 18. Oke, saya akan bahas satu-satu untuk penggunaan kain seperti apa. Nah, untuk jarum pemakaian berdasarkan nomornya, kalau untuk seperti saya ini, saya biasanya pakainya ukuran yang paling standar itu ukuran tengah, yaitu nomor 14. Saya kalau mungkin jahit nggak lihat ukuran, dalam artian nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis, saya pakainya yang ini sebenarnya. Biasanya seperti itu. Teman-teman ya, kalau bingung, kalau misalnya ini terlalu mahal, misalkan apa ini harus dibeli semua, enggak sebenarnya ya, tergantung kebutuhan. Tapi saran saya minimal teman-teman harus punya 2 nomor. Pertama nomor yang 14, kemudian yang nomor 16. Kenapa harus 2 ini? Sebenarnya 14 ini teman-teman bisa pergunakan untuk jahit yang tipis, kemudian yang ini untuk yang agak tebel. Tapi sebenarnya yang paling bagus itu lebih spesifik lagi. Oke, nomor 11. Nomor 11 itu ini cocok teman-teman kalau jahit tipe-tipe kayak spandek. Ya. Jarumnya ya kecil ya. Kalau semakin kecil dia lebih runcing, kecil banget. Ya. Ya, ini mungkin nggak kelihatan di kamera ya. Lebih kecil. Kemudian saya masuk dulu, nanti takut hilang. Dia cocok untuk yang spandek, kemudian yang bahan imir-imir seperti ini. Ini bahan apa namanya ya? Tipis pokoknya, ini bahan kerudung. Ini kerudung istri saya. Bahannya kelihatan ya, tangan saya kelihatan. Nah, itu terawang ya. Itu cocok pakai yang nomor 11 seperti ini. Sebenarnya ada yang nomor 9, cuman saya jarang pakai ya. Terlalu kecil, 11 itu udah kecil banget. Nah, ini kalau yang tipis-tipis seperti ini, pakainya yang ini. Kemudian untuk yang seperti ini, apa namanya, brokat ya, brokat juga ini teman-teman pakainya yang nomor 11. Yang nomor 11 ini. Kemudian pakai spandek itu bahan kaos gitu ya. Itu juga pakai nomor 11, silahkan seperti itu. Kemudian yang melar-melar gitu ya, yang tipis, nah, pakainya nomor 11. Kemudian kita loncat nomor 13. Karena setahu saya nggak ada nomor 12, saya nggak pernah ketemu, jarang ya. Adanya nomor 13 yang populer. 13 itu sebenarnya mirip dengan nomor 14, cuman dia lebih tipis lagi, lebih kecil lagi. Kalau ini cocok untuk bahan misalkan kayak gini. Ini tipis, teman-teman, ini bahan kayak ini toyobo, kemudian katun kemeja, ini cocok dengan nomor 13 ya. Kalau teman-teman standar mungkin katun Jepang, itu bisa juga pakai nomor 13 seperti ini ya. Kemudian kalau ini katun apalagi nih ya, banyak yang tipe katun pakainya nomor 13. Kemudian ini juga ini katun, bukan, ini drill. Ini apa nih, Pamate kalau nggak salah ini drill. Oh ya, drill Nakata drill kalau salah ini mereknya. Ini drill kayak ini bahan celana sekolah gitu ya, bahan celana SMA. Nah, ini kalau yang ini pakainya teman bisa pakai nomor 13, tapi kalau mau lebih aman, karena ini agak tebel ya, bisa pakai nomor yang 14. Nomor 14 ya. Kalau 14 itu cocok untuk yang seperti ini. Kalau yang jahit standar, teman-teman kalau jahit kan biasanya ketebalannya seperti ini ya. Kalau bahan sutra yang mana, Mas? Kalau bahan sutra termasuknya tipis. Saya coba jelaskan, lupa ya. Kalau yang sutra itu cocoknya seperti ini, pakai nomornya 11 ya, 11 yang kecil, yang tipis. Kemudian bahan apa lagi ya? Nah, kalau 14 juga teman-teman bisa pakai untuk bahan jin yang tipis. Tapi untuk bagian tertentu ya, ini saya bikin jin teman-teman. Ini belum jadi, lubang kancingnya belum ada. Ini saya jahit sendiri. Seperti ini bisa pakai nomor 16 sebenarnya. Kalau jahitnya saya pakainya 18 kalau jahitnya, tapi untuk jahitan tertentu misalkan kalau cuma untuk bagian kelim bawahnya yang seperti ini bisa pakai nomor 14. Jadi kalau teman-teman permak, kalau cuma buat ngelim yang nggak terlalu tebal, ini OS-nya 11 kalau nggak salah, ini 11 ya. Pakainya itu yang 14 juga bisa, tapi lebih kompatibel, lebih kerennya itu, lebih pasnya itu cocoknya nomor 16 ya. Ini 16 ini udah peot, udah mau habis. Soalnya kalau jahit bagian tebel yang seperti ini, kalau nomor 14 kalau teman-teman nggak hati-hati, ini bisa kayak nangglok, dia bisa bergeser. Kalau pakai nomor 16 mantep.
Lebih bagus lagi kalau teman-teman jahit jeans yang seperti ini, kalau jahit ban pinggang 18 bisa. Kalau jahit ban pinggang di sini kan tebel ya teman-teman ya. Ini seperti ini. Apalagi kalau jahit bagian ini trash ini tali gesper, ini harus pakai nomor yang 18. Loh, kok jarumnya banyak mas? Itu kata tadi katanya 14. Ada yang bisa 16. Nah, saran saya kalau untuk bikin celana mulai dari awal biar aman, teman-teman pakai nomor yang 18 seperti ini. Jadi 110/18. Ini 110 itu mungkin nomor Eropa ya, saya nggak paham. Ini saya kalau lihat nomor di sininya 18. Kalau jahit tebel seperti ini. Kalau untuk permak cuman bagian kelim-kelim bawahnya gitu ya, kadang-kadang cuman ngecilin sedikit. Kalau untuk ini bahannya soalnya masih mentah. Kalau bahan yang udah matang mungkin bisa pakai nomor 16 gak apa-apa. Ya, seperti itu. Terlihat lihat kondisi. Nah, kalau untuk yang jeans yang tebel ini OS-nya 14 deh ini. Lebih tebal lagi. Ini mentah ya, teman-teman ya. Ini saran saya harus pakai yang nomor 18, teman-teman. Harus pakai yang ini. Kalau pakai yang nomor 14 ini takutnya gampang nggak kuat, patah, kejepit malah. Yang 14 seperti ini. Pakainya yang 18 ya, nomor 18. Ini kemudian sebenarnya pakai 16 juga bisa, cuman agak maksa, terlalu kecil, takutnya malah rumpes jarume. Saya pakainya nomor 18. Sebenarnya ada yang lebih gede lagi, tapi saya jarang pakai. Kalau saya paling maksimal itu 18 sudah oke lah, udah mantep. Ini kalau misalkan jahit bagian yang seperti ini, bagian bawah ini, tebel ini kan tebel lipetan ini 3 kali teman-teman ya. Bagian ujung celana, kalau pakai nomor 18 seperti ini nggak usah berhenti teman-teman, langsung mutus rek. Kalau di sini biasa dituntun ya. Itu kalau seperti ini enggak, dia lebih stabil, lebih kuat. Pakai jarum yang nomor 18 seperti itu ya. Itu kalau untuk ketebalannya. Mungkin bahan yang lainnya saya lupa, teman-teman boleh komen nanti, mas kalau bahan ini pakainya jarum berapa, mungkin saya bisa kasih tahu. Kalau kan banyak bahan ya. Nah, ada sekarang yang baru, bukan baru, ini udah lama. Ada ini jarum contoh, ini ada yang 90/14, 90/14, sampai ada B nya, ada yang depannya itu S. Saya nggak terlalu memperhatikan yang ini dan nggak terlalu peduli ya. Mungkin beberapa penjahit ini penting, katanya kalau B itu nggak tahu bolt atau apa ya. Ini untuk yang tebel 14 tapi yang tebel. Tapi saya pikir kenapa harus pakai yang 14B? Kalau yang pengen tebel ya pakainya yang nomor 16 gitu aja, yang lebih gede lagi ya. Saya nggak terlalu paham, tapi saya juga nggak terlalu memperhatikan. Kalau dilihat sekilas antara yang 14S, ini saya nggak ada sampel yang S, 14 yang biasa, 14B sama saja ya. Mungkin bungkusnya aja bedanya sedikit warnanya, tapi secara data sama aja kok. Ya, tulisan-tulisan di sini juga sama. Saya ambil sampelnya juga. Ini yang saya pakai. Nah, ini yang baru saya ambil, saya baru beli ini. Nah, ini kalau dari ukurannya sama saja, nggak ada bedanya. Saya pikir nggak ada bedanya ya. Hampir sama persis kok. Ya, mungkin teman-teman ada yang, mas bedanya yang B sama yang ini nggak tahu. Mungkin secara teorinya mungkin ada, bahannya mungkin beda, saya nggak tahu. Harganya juga sama kok, nggak beda jauh. Sama aja tergantung toko ya. Harganya sama ini yang ini. Jadi teman-teman kalau ada yang nanya bagus yang ada B-nya atau yang ada ini, saya nggak terlalu memperhatikan. Secara kualitas saya rasakan itu sama saja. Mau yang 13A, 13B, 13 yang S, nggak masalah. 14 yang B atau 14 yang S atau yang 14 B sama aja kok. Ya. Kalau ada yang nanya, mas ini bedanya apa, saya nggak memperhatikan, saya juga mungkin nggak tahu. Teman-teman silahkan kalau ada yang sering pakai ini, yang udah expert, mungkin bisa kasih tahu, dan teman-teman yang lain biar ngerti ya bedanya apa, dirasakan untuk bagian tertentu atau spesifikasinya seperti apa, biar kasih tahu ya. Tapi saya rasa ini sama saja kok. Bedanya mungkin bentuknya ini ya, apa namanya, ini agak tebel ininya, apa namanya, packagingnya aja. Tapi serasa saya itu sama aja semuanya kok. Ya, seperti itu. Itu tadi ya penjelasan mengenai jarum berdasarkan merek dan berdasarkan ukuran yang sesuai untuk jenis kain yang teman-teman jahit. Jadi ya, penting sekali ya kalau jarum tepat, nanti teman-teman kerjanya itu lebih efektif, lebih cepat. Apalagi kalau yang punya konveksi ya, kan memburu waktu. Biar kalau pakai jarum yang seperti ini gampang panas ya, dari pengalaman saya. Dia bikin cepet tumpul, kemudian benang gampang putus, kerjaan jadi nggak efektif ya. Dan mungkin kalau untuk penjahit bikin dongkol juga ya kalau lagi diburu-buru waktu. Seperti itu. Oke. Nah,
Demikian teman-teman ya, pembahasan mengenai jarum jahit atau jarum mesin jahit. Semoga infonya bermanfaat. Silahkan kalau ada saran, kritik, masukan, sampaikan di kolom komentar. Nanti insya Allah saya bikinkan videonya ya. Saya Sumanto bersama Jamblang Studio, belajar menjahit jadi lebih mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.